Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Zahra duduk melihat Dewangga tengah menimang Azura yang akan tidur. Tentu Azura tengah meminum susu di botol kecil. Zahra tak bisa mengatakan apapun. Makan malam tadi saja dia tak mengatakan apapun. Dia masih mencerna setiap hal yang ada di depannya. Ini sudah malam, kamu tidur saja. Lalu kamu? Azura biasa tidur lebih malam, jangan tunggu aku. Apa setiap malam? Tidak, aku baru semalam tidur dengan Azura. Zahra hanya mengangguk. Ya benar jawaban Dewangga. Azura baru lahir dan segera dibawa pulang semalam dan ini malam keduanya. Apa baik-baik saja baru lahir sudah perjalanan jauh? Apa kamu tidak perlu mengecek Azura ke rumah sakit? Tidak, aku sudah menyewa seorang dokter selama perjalanan untuk mendampingi Azura. Oh, Zahra kembali terdiam. Dia tak bisa mengatakan apapun lagi selain kembali menatap Dewangga. Bagaimana di Inggris? Tidak bagaimana, aku lebih bisa banyak berpikir. Cah, aku sudah tahu tentang masalahmu itu. Aku sudah tidak memikirkan mereka, Mas. Aku ingin hidup hanya tentang diriku sendiri saja. Sayang, Azura sudah tidur, Mas. Tidurkan saja dia di kamarku atau di kamar tamu. Akan aku tidurkan di kamar tamu saja. Kamu tidurlah. Baiklah. Aku masuk ya. Dewangga hanya mengangguk dan Zahra lekas berlalu menuju kamar. Dia memilih untuk duduk di ranjangnya menghadap balkon kamar yang masih terbuka. Angin menerpa tubuhnya, tapi dia sama sekali tak peduli dengan dinginnya malam ini. Ya, dia bohong kalau Zahra tidak memikirkan tentang keluarganya. Bagaimana ke depannya mereka? Zahra memikirkan bagaimana dia menghadapi mereka. Apa dia bisa? Zahra termenung sangat lama sampai Dewangga masuk ke dalam kamar untuk mengecek Zahra. Dewangga cukup terkejut saat menyadari Zahra belum tidur dan masih melamun di sana. Dewangga melihat arlojinya. Ini sudah pukul 12 malam. Dewangga berjalan mendekat dan duduk di samping Zahra. Wanita itu nampak terkejut saat Dewangga memegang tangannya pelan. Kamu memikirkan apa? Aku besok akan pergi ke rumah Mas, menyelesaikan urusan. Mau aku temani? Tidak, aku bisa sendiri. Kasihan Azura kalau harus dititipkan. Baiklah, tapi segera hubungi aku jika ada apa-apa. Mas. Ya sayang. Mas Farid kenapa meninggal? Karena dia sakit kanker. Mungkin memang dia sudah bosan berobat. Kanker? Kenapa aku tak tahu? Kau juga tak tahu tentang ini, Zah. Tiba-tiba Rena menelpon karena Farid masuk rumah sakit. Jadi selama ini Mas Farid menyembunyikan penyakitnya. Dia tak memberitahuku. Apa dia begitu tak suka padaku? Tiba-tiba air mata Zahra menetes dan menangis terisak. Dia merasa menjadi istri yang gagal karena tak melihat perubahan Farid. Ya, Farid banyak berubah dari fisik. Farid lebih terlihat tua dan kurus, serta rambutnya semakin tipis. Dia bahkan sesekali tak mau makan apapun, katanya mual. Dewangga yang mendengar tangis pilu Zahra tentu segera memeluk Zahra erat. Dia begitu tak bisa mendengar tangis ini. Dewangga tahu Zahra pasti merasa sangat bersalah. Ya, Dewangga tahu bahwa cinta Zahra pada Farid semula sangat besar karena mereka bersama selama bertahun-tahun bahkan memiliki rencana masa depan yang baik. Dewangga mengusap punggung Zahra untuk meredakan tangis Zahra dan agar lebih tenang. Sayang, Farid sudah tak merasakan sakit apapun, jangan sesali apapun. Zahra masih saja terisak. Bagaimanapun ini salah satu hal yang membuatnya sangat sedih karena kehilangan lelaki yang pernah menempati hatinya, bahkan dia rasa mungkin perasaannya masih hampir sama. Lalu bagaimana Rena bisa meninggalkan Azura sendiri? Dewangga terdiam. Entah apa yang dia pikir, tapi ini mungkin sedikit sensitif bagi beberapa orang. Azura lahir di hari yang sama dengan Farid meninggal. Azura lahir lebih dahulu dan ibunya sehat. Beberapa jam setelah itu, Farid drop dan meninggal. Rena mungkin merasa sedih atau bagaimana, dan dia rupanya meminum obat penenang dalam dosis besar. Zahra kembali terisak. Rena membuktikan perkataannya. Dia akan ikut kemanapun Farid pergi, termasuk meninggal. Ya, pada akhirnya Zahra sedikit menyesal. Seharusnya Zahra ada di samping Farid bukan, tapi ini malah membuat sebuah sekat yang begitu besar.
Entah siapa yang salah dan ini cukup membuatnya merasa bersalah. Kenapa Mas Farid harus berselingkuh, padahal dia sakit? Aku tak tahu Zah, tenang ya. Dewangga memeluk Zahra semakin erat dan membuat wanita itu membalas pelukannya. Zahra mungkin sedikit tenang dan akhirnya isakan kerasnya seakan mereda. Tidur ya, aku temani. Zahra hanya mengangguk dan lekas berbaring. Dia yakin ingin mengatakan apapun lagi yang dia mau hanya istirahat setelah beberapa fakta terkuak. Zahra memeluk Dewangga dan begitu pula dengan Dewangga. Zahra segera memejamkan mata dan menyelami alam mimpi. Sedangkan Dewangga masih menatap Zahra yang memejamkan mata. Dewangga harap setelah semua hal yang terjadi ini membuat Zahra semakin dewasa dan berdiri di kakinya sendiri. Cah, aku harap setelah semua hal ini kamu mendapat bahagia yang setimpal. Dewangga tersenyum dan tanpa sadar ikut Zahra tidur di kamar itu. Dia mungkin begitu rindu ingin bersama Zahra, Jeti membuat Dewangga ingin selalu di dekatnya. Keduanya tidur sudah tengah malam tadi. Jeti tanpa disadari pagi begitu cepat datang. Dan tentu yang bangun lebih dulu adalah Zahra. Zahra tersenyum saat Dewangga masih di sampingnya memeluknya. Nampak dia begitu damai dalam tidurnya. Tapi Zahra tiba-tiba teringat dengan Azura yang tidur di kamar sebelah. Zahra dengan hati-hati beringsut untuk turun dari ranjang. Tentu dia dengan cepat menggelung rambutnya dan keluar kamar untuk menuju kamar sebelah. Sampai Zahra di dalam kamar Azura, gadis mungil itu sudah terbangun tapi tak menangis sama sekali. Zahra segera menggendongnya dan membawanya ke dapur untuk membuat susu. Setelah selesai membuat susu, Zahra segera duduk di sofa sambil membantu Azura minum susu. Gadis mungil ini begitu haus mungkin semalam sang ayah lupa mengeceknya. Zahra berpikir lebih baik tidur sekamar saja. Jeti setiap saat bisa memantau Azura. Setelah selesai minum, Zahra membawa Azura kembali ke kamar. Dia dengan pelan menidurkan Azura, setelah itu menyiapkan baju gantinya. Zahra akan memandikan Azura. Tanpa Zahra sadari, Dewangga sudah bangun dan mencari Zahra. Saat memeriksa ke kamar Azura, Dewangga terpaku di depan pintu karena melihat Azura yang tengah memandikan Azura dengan cekatan. Dia nampak ibu yang sempurna. Setelah beberapa saat dan melihat Zahra selesai mengganti baju Azura, Dewangga mendekati Zahra dan memeluknya. Pagi Mami. Zahra yang terkejut segera membalik tubuhnya untuk menghadap Dewangga. Sudah bangun? Kenapa Tem bersuara? Karena aku ingin mencari di mana calon istriku ini. Rupanya sudah melihat Azura di sini. Semalam kamu lupa mengecek Azura kan? Ah iya, aku ketiduran. Zahra tersenyum dan menyentuh jambang Dewangga. Pasti lelah beberapa hari ini. Nanti istirahat saja ya. Kalau denganmu sulit istirahat. Kenapa bisa begitu? Karena kalau sama kamu inginnya selalu aktivitas dan mengikutimu kemanapun. Ada-ada saja. Aku buatkan sarapan ya. Nanti aku mau bicara Mas. Bicara apa? Jangan izin pergi loh. Aku gak bakalan ngizinin. Posesifnya, aku gak kemana-mana kok. Makanya ayo aku buatkan sarapan biar tahu aku mau bicara apa. Baiklah. Zahra melangkah pergi setelah melihat Azura tidur. Sedangkan Dewangga berjalan di belakang Zahra. Pagi ini dengan beberapa kebutuhan terbatas, Zahra memilih untuk membuat sandwich serta kopi hitam seperti biasa untuk Dewangga. Setelah Zahra meletakkan makanannya, Dewangga dengan cepat menyantapnya, mungkin dia dari kemarin belum makan. Zahra hanya tersenyum. Beberapa tahun berumah tangga dengan Farid, pemandangan hangat pagi hari seperti ini sangat jarang dia rasakan. Jeti mau bicara apa? Aku mau pindah Mas. Pindah? Ke mansionku? Bukan. Aku memiliki sebuah rumah sederhana yang memang bagian depan sudah aku rencanakan untuk sebuah usaha kecil. Kamu serius? Iya, Azura juga akan bisa di sana. Aku tak nyaman di mansion itu, Mas. Dewangga terdiam sebentar. Itu, kamu tak berniat meninggalkan aku, kan sayang? Zahra masih tersenyum dan menggenggam tangan Dewangga. Tidak, Mas. Aku di sini denganmu, jangan khawatirkan apapun. Bahkan aku sudah membuat taman kecil untuk minum teh berdua sambil melihat Azura bermain. Dewangga ikut tersenyum. Zahra benar-benar memenangkan hatinya. Ketakutannya dengan Zahra akan pergi sirna sudah hanya dengan beberapa kata penenang. Nanti kita lihat bersama-sama ya rumahnya. Zahra mengangguk senang dan mungkin dia begitu senang karena ada yang mengerti maksudnya.
Aku mau ke rumah lama dulu, Mas. Mau bertemu orang tuaku dan mengambil beberapa barang yang masih tertinggal. Iya sayang, aku temani. Aku ke sana dengan Mas Rafael. Hati-hati ya, nanti kalau ada apapun hubungi aku. Iya, jaga Azura saja di rumah. Zahra benar-benar pulang ke rumahnya dengan Rafael. Tentu Dewangga tak membiarkannya begitu saja. Dia diam-diam menaruh beberapa orang untuk berjaga. Alasannya untuk keselamatan Zahra dan Rafael. Sedangkan Zahra begitu gugup selama perjalanan yang tak terlalu lama itu. Zahra terus saja meremas rok dressnya menyalurkan rasa gugupnya. Sedangkan Rafael fokus menyetir. Dia tak terlalu banyak bicara seperti biasanya, hanya sesekali menanyakan beberapa hal dan terdiam. Dia seperti memiliki sebuah hal yang menjadi beban pikirannya. Zahra juga banyak diam. Dia mengambil langkah besar dengan memisahkan diri dari keluarganya dan mungkin banyak konsekuensi yang akan Zahra terima setelah ini. Cah, iya kak. Dewangga sudah pulang kemari. Iya kak, dia pulang semalam. Dia tak menunggu setelah 7 hari pemakaman Farid dan Rena. Tidak, dia berkata kalau tak ada kegiatan apapun yang akan dia lakukan di sana. Rafael mengangguk paham dengan perkataan Zahra. Ya, Dewangga seorang lelaki pekerja. Mungkin dia akan merasa bosan jika di pulau selama beberapa hari. Apa anak Farid dan Rena juga ikut? Azura? Ya, dia ikut. Dewangga menjadi walinya sekarang. Kamu tak keberatan dengan itu? Bagaimanapun anak itu adalah anak Farid dan Rena. Kak, awalnya aku cukup terkejut dengan kehadiran Azura. Tapi setelah aku diam berpikir akhirnya aku menyimpulkan kalau seorang anak tak boleh memikul kesalahan orang tua. Anak ini tak salah. Rafael kembali terdiam lalu dia tersenyum. Dia bangga dengan adiknya ini walau hidup di lingkup keluarga yang begitu berantakan. Dia tetap tumbuh menjadi baik. Setelah ini apa rencanamu? Mungkin aku akan hidup lebih mandiri. Bagaimana? Itu terserah kamu saja. Kak, kakak sudah waktunya menikah. Kenapa tak menikah? Entah, aku belum memikirkan itu. Zahra hanya mengangguk sebagai tanda paham dari perkataan sang kakak. Sedangkan Rafael nampak terkejut dengan pertanyaan sang adik. Sampai akhirnya, keduanya tak membicarakan apapun hingga keduanya sampai di tujuan. Mobil Rafael berhenti tepat di depan gerbang. Rafael segera menekan klaksonnya dan seorang asisten rumah tangga keluar segera membuka gerbang. Mobil Rafael segera masuk ke halaman rumah besar itu dan keduanya segera turun untuk masuk ke dalam rumah. Nyonya, asisten rumah tangga tadi adalah pembantunya saat Rena masih di sini. Zahra segera tersenyum dan menjabat tangan sang asisten rumah tangga. Bagaimana kabarnya, Bi? Saya ingin berhenti bekerja, Nyonya. Saya tak tahan. Tak tahan? Kenapa? Di sini menjijikan, Nyonya. Baiklah, nanti ikut saya saja ya. Bibi istirahat dulu saja. Terima kasih, Nyonya. Zahra hanya tersenyum dan lekas berjalan kembali untuk masuk ke dalam rumah. Pemandangan pertama yang dia lihat adalah sang papa yang melihat TV. Tak ada Tiara ataupun sang mama di sana. Kalian datang. Mama di mana? Dia tidur di kamar atas. Tiara. Dia juga tidur. Kenapa? Bisa bangunkan mereka? Aku mau bicara. Bicara ya bicara saja. Katakan. Aku mau bertanya, Pak. Aku ini anak kandungmu. Kah? Menurutmu apa? Anak pungut. Kenapa Papa selalu ketus denganku, sedangkan dengan Kak Rafael dan Tiara begitu baik? Bukan urusanmu. Baiklah, aku ingin keluar dari keluarga ini. Maksudmu apa? Hah? Aku tak pernah kamu anggap sebagai anak, lalu apa gunanya aku di sini? Lebih baik aku memutus hubungan dan pergi dari sini. Kalau kau berani melakukan itu, semua warisanmu akan aku berikan pada Tiara dan Rafael. Silakan, aku bahkan tak pernah merasakan harta Papa. Bahkan Papa memberi hadiah rumah ini pun, setiap hari pasti Papa tanyakan. Sekarang rumah ini juga aku serahkan pada Papa. Rafael sedari tadi hanya menyimak sedikit tak percaya dengan keputusan sang adik. Bagaimanapun ini nampak tak adil bagi Zahra. Baiklah, besok rumah ini akan menjadi nama Tiara, dan semua aset yang semula akan diberikan padamu akan dibagi 2 dengan Rafael. Zahra berdiri. Dia tak ingin mengatakan apapun lagi bahkan tentang beberapa fakta yang dia tahu. Bukankah mereka lebih tahu dengan semua ini daripada dirinya? Itu lebih baik. Aku akan mengambil beberapa barang yang belum sempat aku ambil. Ambil saja.
Zahra berjalan naik ke lantai atas dan mengambil sebuah tas kecil yang berisi beberapa dokumen yang memang sengaja dia tinggal kemarin. Ya, Zahra secara diam-diam telah menjual rumah ini. Bukan dia ingin menguasai rumah ini, tapi dia tak mau jika rumah ini jatuh pada mereka walaupun papanya yang memberikannya. Setelah mendengar kabar Farid meninggal, Zahra menghubungi marketing properti untuk menjual rumah ini. Ya, bagaimanapun banyak hal yang sudah dia lakukan di sini dan kenangan manis tercipta. Farid bahkan sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendesain ulang rumah ini. Selesai memeriksa semua kelengkapan, Zahra segera keluar dari kamar. Dia bahkan kembali masuk ke dalam ruang kerja Farid untuk memastikan tak ada hal apapun yang tertinggal. Dan dugaannya benar. Dia tak ada yang tersisa selain foto pernikahannya yang ada di meja tak pernah tergantikan. Zahra juga membuka beberapa laci dan tak ada apapun lagi. Zahra segera keluar dan turun menuju tempat semua orang berkumpul. Tiara dan mamanya juga ada, tapi yang membuatnya penasaran adalah sang mama menangis. Papanya yang membuang muka, serta Tiara dan Rafael adu mulut. Kau itu menjijikan. Lebih menjijikan daripada aku. Kak, kau itu gay. Ingat gay. Lelaki yang sok menjadi pahlawan setiap wanita dan tak pernah macam-macam ini adalah gay. Mereka salah memujamu. Kau lebih menjijikan. Kau bercinta setiap saat dengan orang yang telah membesarkanmu. Kau mengusir Tuan Putri sesungguhnya, babu bangsak. Tapi Papa juga mau, kita suka, kalau kamu ini hina. Nafas Zahra tercekat. Setiap lembar terbuka begitu saja membiarkan Zahra yang sulit mencerna ini semua. Diam kalian. Kalian anak bangsak. Anak tak tahu diri semuanya. Lalu apa lagi yang ada? Hah? Zahra juga SBANGSAT kalian. Tiba-tiba Mama berdiri dan berteriak tak karuan. Dia nampak kalut dan frustasi. Mungkin baru saja sadar dengan situasi genting ini. Kenapa Mama berteriak? Hah? Mama juga menjijikan. Mama ini juga selingkuh dengan quote Mama sendiri. Tiara nampak tak terima saat mamanya berteriak. Dia juga tak suka saat orang-orang membelah Zahra. Ini membuatnya sangat tak suka. Dada Zahra sesak. Apa keluarganya sehancur ini? Keluar yang banyak dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Kenapa semua terjadi? Zahra menghembuskan nafas dalam dan melangkah turun dari tangga. Semua orang menatapnya karena suara langkah Zahra yang terdengar. Zahra tak menoleh sedikit pun. Zah, sudah selesai? Suara Rafael terdengar lembut saat bertanya. Dia nampak pucat, mungkin terkejut karena kedatangan Zahra. Sedangkan Zahra hanya mengangguk sebagai tanda iya dari jawabannya. Sampai anak tangga terakhir, Zahra tetap tak menoleh dan terus berjalan walau semua orang di sana memandangnya serta memanggilnya. Dia tak mau berkata apapun lagi. Zahra tetap berjalan keluar dari rumah ini. Tunggu kakak. Tidak perlu kak, aku bisa sendiri. Aku sudah tidak ada urusan dengan kalian kan. Kau anggap aku seperti mereka, Zah? Sepertinya begitu kak. Air mata Zahra jatuh begitu saja. Bagaimanapun Rafael adalah orang yang selalu peduli padanya. Tapi entah mengapa Zahra ingin juga menjauhinya. Zahra keluar dari rumah itu dan pergi menuju pinggir jalan. Dia tahu Dewangga pasti akan menjemputnya. Zahra berjalan linglung. Matanya benar-benar selalu mengeluarkan air mata. Nyonya, mari saya antar pulang. Zahra yang sudah berjalan beberapa meter akhirnya melihat ke arah samping tempat asisten Dewangga membuka pintu mobil. Zahra yang masih terisak segera masuk ke dalam mobil dan meminta asisten Dewangga untuk cepat-cepat pulang. Dia butuh Dewangga untuk menenangkan tangisnya.